Banyak orang pikir masalah utama dalam hubungan itu soal komunikasi, kecocokan, atau keluarga. Padahal ada satu hal yang sering jadi pemicu konflik nomor satu, yaitu uang. Waktu masih pacaran, topik ini sering dihindari karena dianggap nggak romantis. Tapi begitu masuk ke tahap serius, apalagi setelah menikah, urusan duit bisa jadi sumber ribut paling besar kalau nggak dibicarakan sejak awal. Faktanya, cinta memang bikin hubungan jalan. Tapi keuangan yang sehatlah yang bikin hubungan bisa bertahan lama. Karena tanpa pengelolaan uang yang jelas, pasangan bisa kehilangan arah, kehilangan kepercayaan, bahkan hancur di tengah jalan. Nah, di video ini kita bakal bahas gimana cara ngatur duit bareng pasangan dari fase pacaran sampai menikah. Biar hubungan bukan cuma manis di awal doang, tapi juga kuat di perjalanan panjang ke depannya nanti. Dari awal, kita perlu sadar dulu bahwa keuangan bukan sekedar urusan angka, tapi juga urusan kepercayaan. Banyak penelitian nunjukin bahwa uang adalah penyebab nomor satu konflik dalam hubungan. Jadi, kalau pasangan gak bisa ngatur duit bareng, sekencang apapun cintanya, suatu saat tetap rawan untuk retak. Kenapa bisa begitu? Karena uang selalu nyambung ke kebutuhan sehari-hari, ke gaya hidup, sampai ke masa depan. Dari bayar makan bareng waktu pacaran, nabung buat nikah, sampai cicil rumah setelah menikah. Semua butuh keputusan finansial yang tepat. Dan setiap keputusan itu melibatkan dua orang dengan pola pikir yang bisa aja beda jauh. Makanya ngatur duit bareng pasangan itu krusial. Bukan berarti harus langsung terbuka total di awal. Tapi dua-duanya perlu punya mindset yang sama. Bahwa uang adalah fondasi hubungan. Bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Kalau dari awal sudah sepakat soal pentingnya keuangan, langkah ke depan akan jauh lebih ringan. Setelah sadar kalau uang itu fondasi hubungan, langkah berikutnya adalah punya awareness dan literasi dasar soal keuangan. Awareness artinya sama-sama paham bahwa duit itu penting, bukan sekedar pelengkap. Literasi dasar artinya ngerti hal-hal simpel. Cara bikin anggaran, bedain kebutuhan dan keinginan, tahu apa itu tabungan, investasi, dan utang sehat. Masalahnya, seringkali pasangan punya level pemahaman yang berbeda. Ada yang rajin nyatat pengeluaran, ada juga yang bahkan nggak pernah tahu uangnya habis kemana. Nah, kalau perbedaan ini nggak disadari sejak awal, ujung-ujungnya gampang bikin salah paham. Makanya, dua-duanya harus minimal punya kamus yang sama soal duit. Bukan berarti harus jago finansial, tapi cukup ngerti konsep dasar biar bisa ngobrol dengan bahasa yang nyambung. Dengan begitu, diskusi keuangan gak lagi jadi ajang debat kusir, tapi benar-benar jadi ruang untuk mengerti dan bikin keputusan bersama-sama. Nah, kalau dua-duanya sudah punya kesadaran dasar, fase berikutnya ada di masa pacaran. Di tahap ini sebenarnya belum perlu langsung buka-bukaan soal gaji atau tabungan. Cukup lihat habit alias kebiasaan pasangan dalam memperlakukan uang. Misalnya, apakah dia tipe yang suka nabung atau justru gampang kalap kalau ada diskon? Apakah dia sering minjam uang karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan? Atau apakah dia bisa menahan diri dan tahu prioritas yang lebih penting? Hal-hal kecil ini seringkali lebih jujur dibanding sekedar kata-kata. Karena seseorang bisa aja bilang, aku orangnya hemat kok. Tapi setiap weekend malah nongkrong yang mahal-mahal dan belanja tanpa henti. Kamu bisa lihat sendiri realitanya. Jadi di fase awal cukup perhatikan polanya. Bukan buat menghakimi, tapi untuk tahu apakah gaya hidup kalian bisa nyambung di masa depan. Karena kalau habit dasarnya aja udah beda jauh, biasanya akan lebih berat ketika masuk ke fase yang berikutnya. Setelah memperhatikan habit pasangan, langkah berikutnya adalah mulai belajar ngobrol soal uang. Tapi ingat, di fase awal pacaran, topik ini sensitif banget. Salah cara ngomong bisa dianggap matre atau terlalu ngatur. Triknya adalah pakai pendekatan ringan. Misalnya dengan kalimat, ajarin aku dong gimana caranya kamu ngatur uang. Atau, kalau kamu gajian, biasanya prioritasnya apa dulu sih? Pertanyaan sederhana kayak gini bisa membuka diskusi tanpa terkesan menginterogasi. Dari situ, kamu bisa dapat gambaran pola pikir pasangan soal duit. Apakah dia tipe yang visioner, punya rencana jangka panjang, atau lebih spontan? Kayak hidup untuk hari ini aja. Obrolan ringan ini penting banget, karena dengan cara inilah kamu bisa menilai seberapa terbuka dia membicarakan hal-hal yang serius. Dan kalau dari pacaran aja udah bisa ngobrol santai soal uang, artinya ada peluang besar kalian bisa lebih kompak
kalau nanti hubungan masuk ke tahap yang lebih serius lagi. Kalau hubungan sudah jalan cukup lama, misalnya 1 atau 2 tahun, dan mulai ada rencana ke arah yang lebih serius, saatnya obrolan soal keuangan juga naik level. Di fase ini, nggak cukup hanya lihat habit atau ngobrol ringan soal uang. Kamu dan pasangan perlu mulai transparan soal kondisi finansial masing-masing. Ini termasuk penghasilan, tabungan, investasi, sampai cicilan atau utang yang masih ada. Topiknya memang lebih berat, tapi justru penting banget buat masa depan. Karena dari sini kalian bisa tahu apa tujuan finansial bersama, gimana strategi untuk menikah nanti, dan rencana setelahnya, seperti beli rumah atau menyiapkan dana darurat. Memang agak canggung di awal, tapi keterbukaan di fase ini bisa jadi fondasi kuat untuk pernikahan. Karena nggak ada yang lebih berbahaya daripada baru tahu rahasia finansial pasangan setelah menikah. Lebih baik terbuka sejak awal supaya nggak ada kejutan yang bikin ribut di kemudian hari. Di fase serius ini ada satu poin yang sering banget disepelekan. Pentingnya literasi keuangan buat cewek. Bukan karena cowok nggak perlu, tapi karena banyak kasus di mana cewek jadi korban status palsu. Contohnya, ada cowok yang kelihatan mapan, mobil oke, sering naktir, gaya hidupnya keren, tapi ternyata semua itu hasil utang atau gali lubang tutup lubang. Kalau cewek nggak punya literasi dasar, gampang banget terkecoh sama tampilan luar. Literasi dasar di sini bukan berarti harus jago investasi atau ahli akuntansi. Cukup paham konsep sederhana, bedain mana aset dan liabilitas, tahu arti cicilan sehat, dan bisa baca tanda-tanda kalau pasanganmu finansialnya rapuh. Dengan bekal ini, cewek bisa lebih kritis menilai, bukan sekedar terpesona sama gaya hidup. Karena pernikahan bukan cuma soal cinta, tapi juga soal komitmen jangka panjang yang butuh fondasi finansial yang sehat. Kalau hubungan sudah sampai tahap pranikah, transparansi keuangan harus lebih luas lagi. Bukan cuma soal kondisi pribadi, tapi juga kondisi keluarga. Karena dalam pernikahan, realitanya keluarga besar seringkali ikut terpengaruh. Misalnya, apakah keluarga salah satu pihak masih punya utang? Apakah ada kebiasaan finansial tertentu yang nanti bisa jadi tanggungan bersama? Atau seberapa besar sokongan dari orang tua yang selama ini membantu? Hal-hal kayak gini mungkin gak nyaman dibicarakan, tapi jauh lebih baik diungkap sebelum akad daripada jadi bom waktu setelah menikah. Karena ketika sudah berumah tangga, masalah keluarga besar bisa otomatis ikut jadi masalah kalian berdua. Transparansi ini bukan berarti membuka semua aib, tapi lebih ke saling jujur supaya bisa bikin strategi bersama. Dengan begitu, kalian bisa masuk pernikahan dengan kepala yang lebih dingin dan persiapan yang jauh lebih matang. Setelah menikah, tantangan soal duit jelas akan jauh lebih kompleks. Bukan lagi sekedar obrolan, tapi sudah menyangkut kehidupan sehari-hari. Mulai dari bayar listrik, belanja bulanan, cicilan, sampai rencana jangka panjang. Di tahap ini, kunci utamanya adalah pembagian peran. Idealnya, pasangan yang dewasa bisa saling isi. Misalnya, salah satu lebih jago nyatet keuangan, dia yang pegang budgeting. Yang lain mungkin lebih jago cari peluang, dia yang fokus untuk nambah income. Dengan begitu, semua bisa jalan beriringan. Masalah muncul kalau dua-duanya masih berpola pikir kekanak-kanakan, suka menyalahkan, merasa paling benar, atau bawa-bawa campur tangan keluarga besar. Akhirnya, masalah kecil bisa melebar jadi konflik besar. Jadi, pernikahan itu bukan tentang siapa yang lebih dominan dalam urusan keuangan, tapi bagaimana kalian bisa bagi peran sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Karena tujuan akhirnya bukan cari siapa yang lebih pintar, tapi gimana caranya kalian bisa bertahan dan tumbuh bersama. Jadi jelas, ngatur diri sama pasangan itu bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan, kebiasaan, dan kedewasaan. Dari fase pacaran sampai menikah, urusan keuangan selalu jadi ujian nyata. Apakah kalian bisa terbuka, kompak, dan saling isi, atau justru saling menyalahkan? Ingat, cinta bisa bikin hubungan mulai, tapi keuangan yang sehatlah yang bikin hubungan bisa bertahan. Kalau dari awal sudah ada kesadaran, literasi dasar, dan keberanian buat jujur, kalian bakalan punya fondasi kuat untuk jalan bareng dalam jangka panjang. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam tentang pentingnya ngatur duit bareng pasangan dan berani mempertanyakan hal-hal yang seringkali dianggap tabu. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.